Nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ramai dibahas netizen di media sosial. Pantauan CNBC Indonesia diskusi terkait Surya Paloh menduduki posisi pertama di trending topik platform X pada Senin siang. Lebih dari 29.300 cuitan di X menyebut nama Surya Paloh. Netizen juga menyoroti pertemuan politikus dan pengusaha tersebut dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada Minggu sore kemarin. Menurut pengakuan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, kunjungan Surya Paloh ke Istana Negara karena panggilan langsung dari Jokowi. Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Surya Paloh yang meminta bertemu Jokowi usai gelaran pemilu 2024. Jokowi yang ditemui awak media setelah meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 20 RSTNI di Bintaro, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada hari ini mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh membahas masalah politik terkini. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh diinisiasi kedua pihak. Ia menambahkan posisinya sebagai jembatan untuk semua pihak. Dalam kontestasi pemilu 2024, Nasdem diketahui merupakan kubu koalisi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Dalam akun X personalnya, Caimin membagikan laporan media online dengan judul PKB sebut Surya Paloh temui Jokowi tanpa koordinasi koalisi. Sementara itu, Anies Baswedan belum berkomentar di akun X personalnya terkait pertemuan petinggi partai koalisinya dengan Jokowi. Namun di pertemuan internal koalisi yang ramai dibagikan netizen, Anies tak akan mengkhianati jutaan orang yang mengharapkan perubahan. Netizen di X ramai-ramai mengomentari pertemuan Surya Paloh dan Jokowi dengan berbagai spekulasi. Ada yang mengatakan langkah Surya Paloh tepat, tetapi tak jarang pula yang mengkritik. Beralih ke berita kedua, Presiden Joko Widodo tidak mau berkomentar banyak perihal wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi terhadap pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jokowi meminta agar hal itu ditanyakan kepada jajaran pengurus partai tersebut. Wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo Gibran mengemuka setelah hasil hitung cepat atau quick count memperlihatkan pasangan yang diusung koalisi Indonesia Maju itu unggul atas lawan-lawannya. Kendati demikian, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan masih belum menentukan sikap. Adapun walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDI Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Namun Hasto mengungkapkan apabila ada kebijakan yang merugikan, khususnya untuk kepentingan petani seperti impor beras, maka PDI Perjuangan akan menentukan sikap. Namun demikian Hasto mengatakan saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan. Sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara dari KPU. Media asing menyoroti kemenangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sejauh ini pria yang berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam hasil quick count dan juga real count sementara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sorotan itu dimuat media dari Singapura. The Straits Times melalui artikel berjudul Prabowo's Experience as Defense Minister, a boon for Singapore-Indonesia Ties Experts. Dimasukkan sejumlah fakta dan pernyataan pengamat bagaimana kemenangan Prabowo adalah pertanda baik bagi negara itu. Tulisan The Straits Times memuat bahwa pada tanggal 21 November 2023, seminggu sebelum memulai kampanye untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya, Prabowo Subianto berada di Singapura untuk menerima penghargaan militer tertinggi, yakni penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang atau Distinguished Service Order yang diberikan kepada Prabowo. Kementerian Pertahanan Singapura telah menyoroti bagaimana perjanjian kerjasama pertahanan, sebuah dokumen yang penting untuk memperkuat hubungan keamanan antar kedua negara diratifikasi. Straits Times yang memuat pernyataan Kementerian Pertahanan Singapura menyebutkan perjanjian bilateral bidang pertahanan menunjukkan betapa akrabnya Prabowo dengan Singapura dan betapa hal ini menjadi pertanda baik bagi hubungan kedua negara. Disebut pula bagaimana Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memberikan ucapan selamat.
Hal ini tak lama pasca Prabowo mengumumkan dirinya sebagai pemenang Pilpres beberapa jam setelah hasil quick count mencapai 99% lebih. Dipaparkan pula bagaimana penghargaan terbaru diberikan kepada Prabowo oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Prabowo juga berpartisipasi dalam 2 dialog Shangri-La tahunan, sebuah pertemuan pertahanan tingkat tinggi yang diadakan di Singapura. Dari segi hubungan militer, kedua negara diyakini makin harmonis, hubungan pun diyakini akan makin melebar tak terbatas pada pertahanan tetapi juga pada bidang lain. Berita terakhir dari mancanegara, di mana Rusia dan China bentrok dengan Amerika Serikat dan Inggris soal Laut Merah. Kedua negara itu mengklaim Washington dan London telah secara ilegal menyerang situs militer yang digunakan oleh Houthi Yaman untuk meluncurkan rudal ke kapal komersial di Laut Merah, sehingga mengganggu pengiriman global. Wakil Dubes Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky dan utusan China untuk PBB Zhang Jun berpendapat bahwa Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengizinkan tindakan militer terhadap Yaman. Tindakan itu bahkan tidak seharusnya terjadi. Dia mengatakan Rusia telah menyampaikan pesan kepada para pemimpin Houthi. Moskow juga telah meminta kelompok itu untuk fokus pada agenda domestik Yaman dan mengupayakan perdamaian. Sementara itu, Wakil Duta Besar AS Robert Wood dan Dubes Inggris Barbara Woodward membantah serangan itu ilegal. Mereka menyebut tindakannya sebagai bela diri yang proporsional dan sah terhadap pemberontakan Yaman. Woodward mengatakan serangan Houthi telah meningkatkan biaya pengiriman global, termasuk biaya pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Wood juga menuduh Houthi mencoba menerapkan perbatasan terhadap pelayaran global melalui Laut Merah. Ia pun mendesak semua negara, terutama negara-negara yang memiliki jalur langsung ke Iran, untuk menekan para pemimpin Teheran mengendalikan Houthi. Sebelumnya, utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, menjanjikan upaya untuk memulihkan perdamaian di Yaman. Namun ini telah diperlambat oleh meningkatnya ketegangan regional terkait dengan perang di Gaza, khususnya eskalasi militer di Laut Merah.